Shalom Pak Lorenz, shalom rekan-rekan semua. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kebetulan ya jadwal saya apa disengaja nggak tahu Gracia gitu ya. Ya saya paling takut sebenarnya sharing di hadapan teman-teman semua karena kenapa teman-teman semua ini kan eh, sekolah teologi jadi gitu ya. Ketika saya salah bicara udah pasti penghakiman mulai berdatangan gitu ya. Perlu kita mulai dengan pantun nggak ya? Oke, saya izin share screen dong. Boleh saya minta eh aksesnya? Iya. Sudah? Oke. Iya, baik rekan-rekan semua, puji Tuhan setiap kali kita chapel atau kita lagi doa siang gitu ya. Hari-hari ini kan kita sedang bicara tentang pemenang ya. Kita sedang bicara tentang tema tahun ini yaitu tentang bangkit jadilah pemenang gitu ya, tahun untuk bangkit jadi pemenang. Nah saya akan coba bahas tentang kehidupan doa seorang pemenang ini gitu ya. Nah tapi ini bahan cukup panjang, 16 slide, cuma saya singkat aja, kita bahas yang penting-penting saja ya. Kita akan lihat ini ada satu quotes ya, quotes antar bisa dikatakan quotes atau bisa juga dikatakan statement ya dari seorang hamba Tuhan luar biasa, seorang misionaris, seorang penginjil bernama Sadhu Sudar Singh. Beliau ini asli India gitu ya. Nah, apa yang dikatakan beliau dalam bahasa Inggris berkata begini: There are many beautiful things in the world around us, but pearls can only be discovered in the depth of the sea. If we wish to possess spiritual pearl, we must plunge into the depth. That is, we must pray. We must sink down into the sacred depth of contemplation and prayer. Then we shall perceive precious pearl. Nah, saya coba terjemahkan gitu ya, bahasa Inggris saya nggak bagus, dapat C gitu, jujur aja. Di sana dikatakan ada banyak hal indah di dunia sekitar kita, tapi mutiara hanya bisa diketemukan di kedalaman laut ya. Artinya sesuatu yang berharga seperti mutiara itu bisa ditemukan adanya di dalam kedalaman laut. Jika kita ingin memiliki mutiara spiritual, artinya ini bukan bicara lagi tentang mutiara yang berbentuk fisik, tetapi yang spiritual, kita harus terjun ke kedalaman. Ke kedalaman apa? Yaitu melalui doa. Kita harus doa. Jadi ketika kita berdoa, kita bisa menemukan suatu mutiara yang indah gitu ya di dalam kedalaman. Kita harus tenggelam ke kedalaman rahasia kontemplasi dan doa, kemudian kita akan melihat mutiara berharga. Nah, statement ini kemarin luar biasa ya. Saya mengikuti retreat, tapi saya nggak ikut nginep gitu. Saya diundang sebagai tamu oleh Ketua Jaringan Doa Nasional Menara Doa Kota ya, Pak Tony Mulya, Charles Yonan dan lain sebagainya. Ya, saya diundang ke sana. Nah, pas sampai di sana lalu kita masuk dalam satu sesi doa pujian penyembahan yang akhirnya membawa kita semua masuk dalam hadirat Tuhan yang dalam. Kata-kata ini mulai merema dalam hati saya gitu ya. Saya mulai merenungkan kenapa ada orang yang jenuh berdoa, ada orang yang berdoa nggak sungguh-sungguh, kenapa ada orang berdoa nggak bisa konsentrasi dan lain sebagainya, karena ternyata belum masuk ke dalam kedalaman gitu ya, ke dalam kedalaman tersebut. Kalau kita udah masuk ke dalam kedalaman ya, ketemu hadirat Tuhan yang benar-benar nyata seperti yang kemarin saya alami gitu ya, rasanya nggak mau berhenti. Makanya ketika saya ketemu ada orang yang katakan, oh doa jenuh, baca Alkitab jenuh, saat teduh jenuh, ya mungkin karena belum masuk ke kedalaman. Yang dapat saya artikan, belum mengenal Tuhan secara baik gitu ya, belum mengalami pengenalan akan Tuhan secara baik gitu ya. Nah, kita coba lihat selanjutnya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang kehidupan doa, kita lihat dulu ada fakta tentang pemenang. Kita bicara tentang kehidupan doa seorang pemenang, maka seorang pemenang itu pastinya pernah mengalami kegagalan. Kita tahu banyak penemu lampu, penemu listrik, penemu alat gitu ya. Mereka awalnya mengalami kegagalan dulu sebelum mereka berhasil menemukan sesuatu. Lalu pastinya mereka mengalami sesuatu yang disebut kesusahan ya, sulit gitu ya. Suatu yang menantang gitu ya.
kesukaran, lalu alamin juga proses-proses. Ada orang-orang tertentu yang sejak masa kecilnya hidup susah, hidup nggak enak, kemudian pas dewasanya mereka ternyata menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik secara karakter, secara pola pikir, secara banyak hal gitu ya. Mereka unggul daripada orang-orang kebanyakan yang tidak mengalami proses. Ya contohnya kita bisa lihat Ayub gitu ya. Ayub kemudian pada akhirnya Ayub menyadari, Ayub selama ini berkata, oh saya nggak cuma dengar kata orang, tapi saya ketemu Tuhan secara langsung gitu. Jadi proses-proses tersebut dialamin gitu. Lalu mengalami tantangan juga pergumulan-pergumulan ya. Jadi banyak hal yang dilewatin gitu ya. Barulah mereka jadi pemenang. Nah, tanpa melewati semua hal di atas tidak dapat disebut pemenang. Sesuatu yang awet dalam hidup ialah masalah dan tantangan. Jadi kita jangan berharap selama kita masih hidup tidak ada masalah dan tantangan. Hal itu udah pasti, itu jaminan, garansi bahwa akan datang dalam kehidupan kita ya, masalah dan tantangan itu. Jadi sebagai manusia kita jangan menghindar dari masalah dan tantangan, tetapi ayo menangkan hal itu. Nah, pemenang adalah orang yang berhasil melewati dan mengatasi setiap tantangan dan pergumulan dengan respon yang benar ya. Pemenang itu berbicara tentang mental ya. Jadi bukan tentang bukan bicara tentang pencapaiannya, bukan tentang hasil akhirnya gitu. Tetapi pemenang itu adalah mental. Orang bisa punya mental pemenang, walaupun hari ini gagal besok bangkit, hari ini gagal besok bangkit lagi, sampai benar-benar dia mengalami keberhasilan. Itu adalah mental pemenang gitu ya. Oke, ini lewat saya nggak perlu bahas ini. Nah, kita akan lihat sebuah rahasia di mana ada orang-orang pemenang-pemenang di dalam tokoh Alkitab yang bisa kita bahas ya. Mereka memiliki sesuatu yang di dalam kehidupan mereka yang tidak dimiliki banyak orang. Nah, kita bisa lihat dari kehidupan doa dari seorang hamba Tuhan bernama Daniel. Kita semua tahu ceritanya, Bapak Ibu semua familiar dengan tokoh ini, Daniel ini kan. Nah, satu hal yang luar biasa yang sering diangkat-angkat yaitu Daniel 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Dalam Daniel 6 ayat 10 kita tahu kisahnya ini seperti apa. Ya, ada orang yang katakan nggak suka sama Daniel, kemudian berusaha mencelakakan Daniel dengan membuat satu peraturan yang bisa menjatuhkan Daniel, karena mereka tahu kebiasaan baiknya Daniel yang berdoa setiap hari, berdoa berlutut mencari wajah Tuhan gitu ya. Mereka pakai cara itu. Nah, ini satu pertanyaan bagi kita, tantangan bagi kita gitu ya. Kalau kita baca sekilas kisah Daniel mungkin hanya lewat begitu aja, tapi kalau kita lihat situasi Daniel saat itu, maka Bapak Ibu ini bukan hal sembarangan. Ya, saudara nggak bisa katakan bahwa Daniel ya hanya begitu aja gitu ya, lewatin masalahnya, wis masuk lubang singa, keluar menang gitu. Itu terlalu simple kalau kita pikir seperti itu. Tapi bagi orang yang mengalami hal itu sangat-sangat berat saat itu. Ketika keputusan itu keluar, Daniel ini adalah seorang yang katakan dipercaya di kerajaan tersebut. Beliau adalah orang yang memiliki harta benda segala macam, memiliki jabatan, memiliki segala sesuatu, tetapi saat itu terancam untuk hilang ya. Kalau dia tetap melakukan kegiatan doanya, kalau dia tetap taat memuji menyembah Allahnya, dia akan kehilangan segala sesuatunya. Dia bisa kehilangan katakan asetnya, hartanya, dia bisa kehilangan bahkan keluarganya, orang-orang dicintainya, orang sekitarnya, dia bisa kehilangan jabatan, bisa kehilangan semua-muanya gitu. Bahkan kehilangan nyawa. Ya, kalau kita renungkan, lihat situasi yang dihadapi Daniel saat itu pilihannya benar-benar mungkin kalau saat ini kita diperhadapkan sama hal begitu, kita mungkin udah mundur gitu. Ya. Jangankan dalam hal seperti itu, kita untuk mempertahankan nilai-nilai kebenaran di musim ini atau di masa ini aja sulit. Ketika kita, ya saya ngomong sekitaran kampus aja deh, kita katakan sekitaran kampus aja, kita diperhadapkan tentang nilai kebenaran, jangan menyontek aja dah hal kecil gitu ya. Nah, kadang-kadang masih tergoda untuk menyontek gitu ya. Saya jujur ya, sekali gitu kan tergoda juga pengen menyontek dan lain sebagainya. Untuk mempertahankan hal itu aja sulit gitu.
apalagi mempertahankan imannya ketika harus kehilangan segala-galanya. Itu hal yang sangat-sangat amat berat ya. Tetapi Daniel memilih untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap berdoa. Nah, ini adalah kehidupan doa yang luar biasa. Saya percaya itu karena ada satu hubungan kedalaman yang seperti tadi dikatakan dalam quotes tersebut, ada hubungan sampai kedalaman dari Daniel dengan Allah. Ada hubungan yang dalam. Dari mana kita bisa ketahui? Ada satu ayat yang saya temukan dalam Daniel 9:18b. Di sana dikatakan, Daniel berkata begini, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, yaitu ke hadapan Tuhan, bukan berdasarkan jasa kami, tetapi berdasar kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Yang artinya apa? Di sini kita bisa lihat ada satu hubungan yang luar biasa antara Daniel dengan Tuhan. Daniel mengenal Tuhannya dengan benar. Daniel mengerti siapa yang dia sembah ini. Daniel tahu ini Allah yang bisa meluputkan dia dari malapetaka. Dia tahu ini Allah yang memelihara hidupnya. Kalau kita diperhadapkan untuk kehilangan segala-galanya, apakah kita katakan ridho untuk terjadi hal begitu gitu ya, untuk melakukan hal benar tetapi harus kehilangan segala-galanya, apakah kita bisa ridho ya? Nah, Daniel bisa lakukan itu karena dia tahu Allah yang dia sembah. Karena dia yakin Allah yang dia sembah itu pasti akan membela dia, pasti tidak akan meninggalkan dia. Makanya dia katakan, kami menyampaikan doa permohonan kami bukan berdasar jasa, tapi berdasar kasih sayangmu. Ya luar biasa ya. Seperti tadi kan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Kalau kita nggak menyadari, kita berpikir bahwa ketika kita rajin beribadah, ketika kita memberi persembahan, ketika kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, itu semua untuk supaya Tuhan sayang sama kita. Enggak seperti itu. Yang benar kenyataannya adalah Tuhan sayang kita terlebih dahulu sebelum kita melakukan semua hal tersebut. Bahkan dikatakan di dalam kitab Roma, dikatakan Tuhan itu menebus kita, dia memberkati kita, dia mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Dahsyat ya, Tuhan kita luar biasa. Nah, kalau kita kenal Tuhan sampai ke dalam-kedalaman, maka kita akan bisa mempertahankan iman kita di tengah dunia yang sekarang banyak kompromi, dosa ya, banyak kecurangan, banyak hal-hal buruk yang ada di sekitar kita. Dikatakan di akhir zaman ini kan akan terjadi itu hal-hal seperti ini. Kita bisa tetap hidup dengan nilai-nilai kebenaran yang ada kalau kita punya hubungan doa, kehidupan doa yang punya hubungan kedalaman dengan Tuhan kita. Ya, jadi hal itu yang harus kita terus jaga ya. Kita harus bangun kehidupan doa kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan kita ya. Coba saya sampai di akhir aja, langsung lompat ya. Ini masih panjang. Iya, habis deh. Oke. Nah, ya ini sih refleksi aja. Ini sih inilah ya, tudulah apa yang harus dilakukan. Kita harus bangun kehidupan doa kita, doa pujian penyembahan yang intim dengan Tuhan ya, alami kedalaman ya. Doa jangan cuma sekedar doa jangan cuma sekedar lewat begitu aja, jangan cuma sekedar tanggung jawab ya, karena gereja mengharuskan kita berdoa, bukan hanya sekedar ini, tetapi doa itu bangun hubungan dengan Tuhan. Ada satu hal yang luar biasa di sini dikatakan begini. Iya. Doa bukanlah upaya yang menyakitkan untuk memperoleh bantuan dari Tuhan dalam berbagai kebutuhan hidup. Doa adalah keinginan untuk memiliki Tuhan sendiri. Jadi ketika kita berdoa, tujuannya adalah supaya kita memiliki Tuhan. Doa tidak berarti meminta segala macam hal yang kita inginkan kepada Tuhan, melainkan keinginan akan Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kita doa, pastikan bahwa kita mencari Tuhan, yaitu membangun hubungan yang intim. Lalu kita mulai memiliki jam-jam doa dan secara disiplin gitu ya, supaya itu menjadi habit yang baru, karakter yang baik dalam kehidupan kita, bahwa dalam segala tantangan, pergumulan, kita mengandalkan Tuhan kita yang luar biasa ya. Karena kita harus bangun doa, saat teduh kita gimana kita perhatikan doa syafaat, doa buat bangsa negara, bukan hanya tentang kita, tetapi tentang hati Tuhan bagi bangsa-bangsa, hati Tuhan bagi jiwa-jiwa. Lalu membangun doa korporat,
bangun unity dengan orang lain, dengan doa permohonan ucapan syukur, lalu dan lain sebagainya. Jadi dalam peperangan kita libatkan Tuhan ya, maka kita akan jadi pemenang. Ya mungkin itu aja yang saya sampaikan secara singkat Bapak Ibu, dan cukup panjang juga ya. Oke, terima kasih Pak Lorenz. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Saya kebetulan ada satu coach yang sangat-sangat sederhana tapi memukul ya. Kalau doa menjadi hal yang utama, kenapa itu menjadi hal yang terakhir? Nah, itu maksudnya gimana sih Pak gitu ya? Ya buat yang mengerti aja lah ya. Ya, karena memang doa itu sangat penting. Doa itu harusnya menjadi hal yang utama yang dilakukan sebelum melakukan tindakan. Tapi pada kenyataannya doa menjadi hal yang terakhir ya. Ketika sudah mentok, ketika sudah buntu, baru berdoa. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Termasuk dengan ini ya, dengan mendoakan bangsa dan negara, mendoakan orang-orang lain, mendoakan siapapun itu. Ketika terjadi masalah baru didoakan. Kalau belum jadi masalah, belum didoakan ya. Indonesia jarang didoakan ya. Ketika sudah terjadi gempa bumi, terjadi masalah, wah semua orang berdoa, berbondong-bondong untuk mendoakannya. Ya, saya kepikiran, sepertinya kita nggak bisa presentasi, tapi saya tetap harap Bapak Ibu presentasi sendiri, rekam sendiri, nanti tinggal pakai PowerPoint aja, itu direkam, sampaikan, nanti kalau bisa kita kayaknya kalau kirim di grup via WA kayaknya agak susah ya. Kalau merekam sekitar 10-15 menit kayaknya kegedean. Mungkin langsung aja bisa diposting ke YouTube. Jadi kita akan saling komentar di sana. Nanti silahkan satu orang. Jadi per satu orang ya yang dikomentar ya. Jadi contoh mungkin sudah direkam duluan, nanti Pak Elman sudah kirim videonya, nanti Pak Elman kirim di grup, kita komentari. Mau komentar di YouTube-nya atau komentar di Zoom aja, di Zoom lagi, di WA grupnya aja. Kalau komentar di YouTube-nya kayaknya nanti bisa viral ya. Tiba-tiba banyak komen pada jam yang sama, rasanya itu nanti bisa lebih cepat naik. Tapi nggak apa-apa. Jadi berkat juga untuk orang lain. Sepertinya begitu aja ya. Kita rekam sendiri, mungkin bisa posting ke YouTube. Mungkin kita komentarnya di ini aja ya, di dalam WA grup aja. Nanti saya mau kita buat per tim. Jadi kita bisa bebas mengomentarinya. Tapi bukan berarti nanti tim itu seumpama ya, Pak Elman membahas tentang manusia, Pak Yuda membahas manusia, Ibu Emily membahas manusia. Terus apa yang disampaikan oleh Ibu Emily saya tanyakan, tapi nggak harus Ibu Emily saja yang jawab, tetapi tim itu yang harus menjawab. Jadi nggak satu pribadi aja, mungkin ya dia kurang paham, ya yang lain bisa saling menolong. Intinya begitu ya. Nanti silahkan direkam, mungkin posting di YouTube aja kali ya, biar gampang. Atau mungkin kalau di TikTok kayaknya segitu kurang ya. Saya nggak tahu, soalnya saya belum pernah ngupload di TikTok untuk durasi 15 menit, saya belum pernah coba ya. Apakah mampu atau kuat. Tapi kalau di YouTube mau berapa lama pun harusnya kuat ya. 1 jam pun harusnya masih kuat. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nanti saya tunggu sampai pertemuan ke-10 karena saya lihat materi kita cukup banyak. Jadi mungkin tidak bisa kita
diskusi dengan presentasi, tapi nanti diskusinya kita melalui komen saja ya. Pak, boleh Tiap-tiap. tanya? Ya, silakan Bu. Yang dibikin video itu, yang kita bikin makalahnya itu, terus kita bikin video gitu. Kita Iya, Bu. presentasi sendiri gitu. Iya, iya, Oke, iya. Oke, baik. Tapi pakainya PowerPoint atau mungkin ya saya nggak suka PowerPoint Pak, saya mau pakainya Canva. Oh silahkan. Saya mau pakainya AI gitu. Silahkan. Mau apapun itu yang penting ada bahannya yang dipresentasikan ya. Jadi supaya nggak wajah Bapak Ibu saja yang di situ mungkin ada yang malu. Saya juga jujur Bapak Ibu saya sebenarnya malu melihat diri saya. Jadi kalau saya sudah rekam saya nggak mau dengerin lagi. Jadi udah biar berlalu karena berarti Bapak introvert ya, terserahlah mau bilang apa. Tapi saya suka ngomong di depan umum, tapi saya nggak suka melihat rekamannya. Jadi kasarannya kalau pengkhotbah itu kalau kita berkata firman yang sudah diucapkan biarlah berlalu. Jadi tetapi kan Pak harus ada feedbacknya juga ya, terserahlah mau feedback mau apa, yang penting firman yang sudah saya persiapkan, firman yang sudah saya sampaikan itu tidak boleh kembali kepada saya. Ya saya nggak pernah lihat ya, karena memang nggak pernah dikirim juga ya. Ya gimana saya mau lihat. Walaupun ada beberapa orang udah posting di YouTube, tapi saya tetap tidak lihat ya. Jadi saya belum terbiasa, mungkin lebih tepatnya ke sana ya. Karena kalau saya melihat itu rasanya suara saya ternyata tidak sebagus itu gitu ya. Tidak sependengaran kita ketika kita ngomong dengan kita ngerekam atau direkam itu akan berbeda ya. Ya, betul sekali Bina ya, karena kamu akan cari hanya wajahmu saja ya. Saya tidak suka begitu. Ketika ada rekaman, ada apa, sih kita akan cari bagian kita saja kan biasanya. Termasuk foto-foto, ada foto yang rame-rame kita carinya pasti punya bagian kita saja untuk diposting, selesai. Dengarin nggak usah didengarkan lagi. Ya, jadi intinya kalau bisa nanti saya minta mungkin Bapak Ibu sudah bisa mencicil untuk rekaman. Nanti saya minta yang pertama itu tim angelologi. Yang kedua nanti demon, yang ketiga hamartologi, dan yang keempat itu manusia. Jadi nanti pas saya minta, oke, silakan bagian malaikat, nah baru diposting ya. Jadi kita bisa mendengarkan dan bisa mengomentari. Tapi kayaknya nggak usah komentar di YouTube ya, karena takutnya nanti ada yang setuju, ada yang tidak. Tahu-tahu nanti buat mereka yang tidak setuju dibaca orang banyak, itu bisa jadi suatu beban juga nantinya untuk kita ya. Saya nggak mau nambah beban untuk Bapak Ibu. Jadi kita lebih baik mengomentarinya di kelas saja. Nanti setelah selesai boleh nggak Pak saya hapus? Silahkan. Silahkan. Yang penting kita sudah nonton dulu, kita sudah cermati dulu, kita sudah dengarkan dulu. Oke ya Bapak Ibu ya. Pak, izin tanya Pak. Ya. Iya, jadi mengenai presentasi makalah ini kita buat video terus kemudian diupload ke YouTube ya Pak, begitu ya? Ya. Kemudian pengumpulannya itu paling lambat tanggal pertemuan 10 atau bagaimana itu Pak? Ya, jadi nanti di pertemuan 10 kita akan diskusikan. Oh, pertemuan 10. Jadi udah Boleh siap pertemuan dulu 10. ya? Apa? Disiapkan dulu ya. Sudah disiapkan dulu videonya. Iya, jadi semuanya sudah disiapkan. Oh, saya mau malam ini aja karena malam ini kosong gitu. Saya masih ada tenaga. Oh, silahkan, monggo. Ini mengenai saya sukarelawan nih Pak ceritanya. Jadi kalau misalkan ada teman yang nggak bisa buat upload di YouTube, apa boleh saya bantu gitu? Maksudnya untuk boleh. rekaman di Zoom-nya, kemudian saya yang upload di YouTube-nya gitu. Boleh. Kalau memang mau begitu, ya silahkan ya.
Ya saya di sini aja lah, tolong dong di grup umpamanya contoh ya, saya mau presentasi tolong dong, soalnya saya nggak ngerti. Yang penting saya presentasi aja, nanti PPT-nya tolong sekalian ditampilkan, saya presentasi tolong direkam ini ya. Oh langsung gini, seperti ini langsung ya, oh boleh nggak apa-apa. Ada orangnya gitu ya, ada audiensnya. Pak udah Pak sekalian aja kami aja yang bertanya, oh boleh. Kalau kami aja yang langsung di sendiri gitu boleh nggak Pak? Oh silahkan. Atau mungkin mau nambah waktu di hari lain kalau memang ada yang bisa silahkan. Oke, Pak. Seperti nambah kelas gitu ya maksud saya ya. Oh udah Pak kita nambah kelas aja Pak silahkan kapan kita presentasi oh monggo. Tinggal kesepakatannya aja saya kalau bisa ikut saya akan ikut saya usahakan akan ikut terus supaya lebih enak kita diskusi. Saya sih pengennya gitu aja ya lebih enak. Ya silakan gimana? Maksimal durasinya ada nggak Pak? Ya kalau durasinya sih saya kebetulan udah 2 kali ngupload tugas saya itu diminta setengah jam. Tapi pada kenyataannya lebih. Saya udah wanti-wanti, aduh ini kayaknya ini kayaknya pasti kurang dari 30 menit. Ternyata setelah selesai saya lihat wah udah 30 sekian menit. 35 gitu. Bahkan kemarin yang pertama itu saya sudah tembus 40-an, hampir 50. Wah ini bahaya sekali ya. Padahal diminta hanya 30 menit. Kayaknya minggu lalu Pak Elman ngapain firman Tuhan, beliau berkata 10 menit. Ternyata saya lihat lebih. Nah, jadi kita memprediksikan paling 7 menit selesai gitu ya. Ternyata kita terlalu menikmati apa yang kita sampaikan sehingga kadang kita lupa juga untuk waktunya. Makanya butuh timekeeper ya. Biasanya kalau di gereja kan ada tuh yang di belakang tuh timekeeper, nyalain lampu atau kasih tulisan gitu kan. Penting kasih kode untuk hamba Tuhannya gitu kan. Jadi kita sering begitu, paling 10 menit selesai gitu ya. Ternyata kita pada kenyataannya terlalu menikmati pembahasannya dan kita melihat audiensnya kita bereaksi gitu kan, semangat, kita pastinya akan lebih parah lagi ya. Soalnya saya pernah melakukan meneliti itu ya, tapi bukan membuat karya ilmiah. Ada satu teman saya orang DPD. Jadi bahan kalau orang-orangnya slow, tidak ada respon, ya nyanyi biasa gitu, maka dia akan melemah. Tapi kalau kita pancing, haleluya, kita bersemangat, dia lebih melompat ya. Soalnya audiensnya mendukung, dia semakin bergairah. Jadi untuk ya kalau bisa jangan lama nonton dengan baik. Karena kalau kelamaan juga mutar-mutar gitu ya, nggak enak juga terkadang. Ya intinya disampaikan saja apa yang sudah dituliskan, ya itu harusnya lebih gampang ya. Istilah kasarnya hanya membaca doang harusnya lebih gampang. Tapi walaupun pada kenyataannya Bapak Ibu ketika khotbah, kita di Pak Hiu buat khotbah tadi, tulisannya cuma beberapa kalimat ya, tapi beberapa menit ada ya, padahal cuma beberapa kalimat. Karena apa? Karena di pikiran kita, ini penting nih, ini penting, kita harus sampaikan dan kita harus jelaskan sejelas-jelasnya. Padahal di PPT itu kan singkat sebenarnya tadi, quotes dari si Sings itu ya, singkat sebenarnya, tapi pengen kita gali dan memang pada kenyataannya, iya ya, memang sangat penting, makanya itu disampaikan dengan sedemikian rupa. Padahal kan kalau udah dibaca bahasa Inggrisnya udah dong harusnya next dong gitu. Tapi memang butuh penjelasan, butuh sesuatu hal yang lebih kuat disampaikan karena itu sesuatu hal yang penting. Karena banyak orang kadang cuma dikasih begitu doang nggak ngerti, nggak paham. Karena tiap-tiap orang pastinya punya pemahaman sendiri-sendiri. Jadi begitu ya. Padahal maksud kita mengarahnya ke sini, tapi dia malah mikirnya ke sini. Begitu Bapak Ibu ya. Nanti kalau memang mau, kita tambah jam aja Pak, silahkan.
Ini kesepakatan kelas saja. Oh Pak, kita sendiri-sendiri aja. Nanti mungkin kayak ide Pak Samuel tadi bilang bahwa udah kita per tim, kita nanti buat timnya ini nyampein presentasinya ini dulu, baru ini, baru ini. Jadi tiga orang itu bisa mempresentasikannya dengan baik. Nanti mungkin setelah itu baru ganti orang, setelah itu ganti orang lagi, ganti orang lagi. Oh gitu boleh, silakan. Jadi satu hari harusnya selesai semua ya. Ya, semoga mental Bapak Ibu kuat, kita bisa buat presentasi ini ya, seminar, mini seminar ya. Karena Bapak Ibu semua pastinya saat ini bukan akan menjadi hamba Tuhan ya. Saya tidak suka dengan istilah itu. Saat ini Bapak Ibu semua adalah hamba Tuhan yang sedang dipersiapkan untuk melayani Tuhan lebih lagi ke depannya. Oke Bapak Ibu ya. Tidak ada pertanyaan lagi ya tentang hal ini. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita. Ini masih tentang si iblis, demon. Dan saya kemungkinan besar tidak akan bahas tentang si setan, karena memang sampai sekarang saya masih kebingungan untuk membedakan dua hal ini. Satu sisi dia di demon ini, satu sisi dia dikatakan sebagai iblis, satu sisi lagi dia dikatakan sebagai setan. Jadi saya cukup bingung tentang hal tersebut ya. Tapi pada kenyataannya intinya dia itu adalah musuh kita. Ya, dalam kehidupan kita dia memberikan suatu tiruan. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu bersifat agama ya. Tapi orang ateis Pak tidak punya agama. Ya, itu agamanya. Itu kepercayaannya. Di Indonesia sendiri saya nggak tahu ya, sepertinya cukup banyak kepercayaannya untuk agama sendiri. Sudah 6, sekarang 6 ya. Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Atau udah nambah, saya kurang tahu, tapi harusnya masih itu ya. Tapi kita mengakui juga ada namanya kepercayaan atau agama suku. Cuman tidak dimasukkan di dalam keagamaan bangsa Indonesia ya. Tapi itu ada, jadi kita tidak bisa pungkiri. Dan iblis diciptakan untuk menyembah. Manusia punya berdasar sifatnya itu punya agama, iblis diciptakan untuk menyembah. Jika dia tidak menyembah Allah yang benar dan hidup oleh kuasa Roh Kudus, maka dia seringkali memilih untuk berpura-pura, menerima bentuk lain dari agama, dan menyembah Allah di dunia dengan bantuan roh-roh jahat. Jadi pada intinya manusia itu kalau tidak menyembah Allah yang benar, dia akan menyembah roh-roh jahat atau meminta roh-roh jahat. Ya mungkin dia berkata, saya nggak menyembah mereka, saya nggak memuji mereka, saya nggak melakukan itu. Tapi pada intinya mereka berusaha untuk mengarah ke sana. Gereja setan, ini agak aneh ya, masa gereja setan sih gitu ya. Ternyata mereka bukan menyembah roh-roh jahat, tapi mereka justru menghujat Tuhan. Bukan menyembah Tuhan ya, bukan menyembah setan, tapi menghujat. Nah, jadi pada intinya mereka ini, iblis ini akan berusaha memberikan satu kepercayaan, satu agama yang palsu tapi lengkap. Dan hal ini yang membuat kita terkadang khilaf ya. Kita pikir sama tetapi berbeda. Makanya tadi Pak Yu ingatkan, ya kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan karena hari-hari ini itu jahat, pengajar-pengajar palsu sudah mulai bermunculan. Maka dari itu ya kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita bersekutu kepada Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan agar kita bisa mengerti
ini benar dari Tuhan atau tidak. Karena hati-hati Bapak Ibu ya, sekarang itu banyak sekali hal-hal yang sangat-sangat kita pikir, wah ini rohani sekali ya. Dukun di tempat saya, di kampung saya, di daerah saya, Padang Sidimpuan, itu sangat-sangat rohani. Mereka ketika kita datang ke sana, mereka berkata, nanti menggunakan ini atau minum ini, jangan lupa ya, baca doa Bapa kami dulu. Ush, karismatik nggak ada kan, baca doa Bapa kami kan. Tadi karismatik tidak pernah baca doa Bapa kami, tapi mereka bisa melakukannya. Jadi pada intinya memang iblis ini ingin menyamai yang maha tinggi, dan dia ingin menjadi seperti Allah yang berkarakter dalam kekudusan. Jadi dia berusaha untuk memberikan tiruan-tiruan yang sudah Tuhan berikan pada manusia, yang sudah Tuhan ajarkan kepada manusia. Dan ini daftar-daftar dari tiruan-tiruannya ya Bapak Ibu. Yang pertama, iblis itu punya tahta. Sama sepertinya Allah, iblis punya tahta. Iblis juga dikatakan memiliki kedalaman doktrin yang luar biasa. Mungkin kita bisa baca ayat-ayat ini ya. Yang pertama, Wahyu 2 ayat 13, silakan satu orang bisa membacakan. Wahyu 12 ayat 12, Wahyu 2 ayat 13. Silakan satu orang bisa membacakan buat kita. Wahyu 2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan kau berpegang kepada namaku, dan kau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Iya, jadi mereka punya tahta yang luar biasa. Jangan di-unmute dulu. Silakan dibaca nanti Wahyu 2 ayat 24. Iblis memiliki doktrin yang luar biasa. Masih di kitab yang sama, 24. Wahyu 2 ayat 24, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Iya, mereka punya doktrin yang luar biasa. Mereka punya pengajaran yang luar biasa. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Yang terakhir nih, yang terakhir ya, masih di kitab yang sama, Wahyu 2 ayat 9. Ia memiliki sinagoge atau sinagog. Silakan Bu. Wahyu 2 ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun kau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat. Ya, jemaah iblis. Jadi iblis punya jemaat ya Bapak Ibu ya. Hati-hati Bapak Ibu, tidak semua di dalam gereja itu sama. Hati-hati. Ya, sama-sama jemaat sih, sama-sama jemaah sih. Tapi kita perlu yang namanya roh pembeda itu ya. Kita paham. Mereka benar-benar memiliki tiruan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, iblis memiliki perjamuan kudus dan iblis memiliki cawan tiruan. Ya, silakan baca 1 Korintus 10 ayat 21. 1 Korintus 10 ayat 21. Silakan. 1 Korintus 10 ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat.
Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh. Ya, perjamuan. Jadi mereka juga punya perjamuan, Bapak Ibu. Pak, ngomong-ngomong perjamuan setan memang seperti apa? Saya kurang tahu ya perjamuan setan ya. Kebetulan saya belum pernah satu jamuan dengan mereka. Oh, tapi kalau minum mabuk itu apakah itu termasuk perjamuan setan, Pak? Kalau minum mabuk itu bukan perjamuan ya. Ya walaupun masuk juga ya, tapi itu kan memang sudah pesta namanya. Bukan perjamuan lagi, bukan jamuan lagi, tapi itu udah pesta. Apalagi sampai mabuk. Yang saya maksudkan di sini jamuan ya saya open house, silakan datang. Nggak mungkin kan sampai malam di situ kan. Jadi jamuan itu harusnya sederhana. Nah, dan dia juga memiliki cawan tiruan. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Tidak semua yang kita pikirkan rohani ternyata selama ini berbeda. Iblis memiliki korban manusia di mezbahnya. Silahkan dibaca lagi Bu, Ibu Yunita, 1 Korintus 10 ayat 20. Ayat sebelumnya ya. Satu Korintus 10 ayat 20. Kan, apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Ya, di sini Paulus mengingatkan kepada jemaat di sana bahwa persembahan-persembahan mereka itu juga ada namanya persembahan manusia. Ingat, Tuhan itu memang membutuhkan korban, tapi bukan manusia. Mungkin ada satu perdebatan, ini saya singgung ke belakang ya. Yefta itu anaknya apakah benar-benar dipersembahkan atau tidak? Karena dikatakan bahwa ketika aku pulang berperang, siapapun yang menyambutku pertama kali dia akan kupersembahkan kepada Tuhan. Ketika dia pulang, yang menyambut dia pertama kali, mungkin di pikiran si Yefta itu ya palingnya hewannya lah gitu kan, menyambut dia gitu kan. Tapi dia sangat-sangat shock ketika anak perempuannya menari-nari menyambut dengan bahagia. Anaknya nari-nari, bapaknya stres, menangis. Karena harus dipersembahkan kepada Tuhan. Apakah itu benar-benar terjadi? Ya, nanti silahkan Bapak Ibu cek sendiri ya, bahas sendiri di dalam pembahasan Bapak Ibu. Ya, jadi Tuhan harusnya tidak menerima korban manusia. Yaitu jawaban sebenarnya, tapi silahkan dikali lagi. Ya, yang ketujuh, Iblis memberikan doktrin-doktrinnya kepada manusia untuk diajarkan. Ini sama seperti poin nomor 2 ya, 1 Timotius 4 ayat 1. Silakan, ada yang membacakan buat kita? Satu Timotius 4 ayat 1. Ya, silakan. Bacakan. 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Ajaran setan. Ya. Ajaran-ajaran setan. Jadi mereka punya ajaran-ajaran yang mungkin sudah masuk ke dalam pikiran kita, yang mungkin kita pun secara tidak langsung sudah diajarkan oleh pemikiran tersebut, doktrin-doktrin tersebut. Jadi hati-hati Bapak Ibu, maka dari itu kita butuh namanya firman, kita butuh namanya Tuhan, kita butuh namanya kedekatan dengan Tuhan sebagai saringan. Kita tahu mana yang benar dan mana yang salah.
Ya, iblis memakai malaikat terang, dan iblis juga memiliki pembawa berita, ini pun manusia. Silakan baca 2 Korintus 11 ayat 13 dan 14. 2 Korintus 11 ayat 13 dan 14. Silakan. Dua Korintus 11 ayat 13 dan 14. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Sekarang itu kalau ada orang yang rohani-rohanian itu hati-hati. Kenal evangelis Pinkan Mambo? Ada yang kenal? Oh ya, Pinkan Mambo ya. Personel dari Kenal sih enggak, Pak. Cuma tahu aja bekas artis. ya tahu ya, paham ya. Kenal sih enggak. Personal dulu Duo Maya ya. Ratu. Ya, Ratu. Dia dulu tiba-tiba bertobat dan menjadi hamba Tuhan. Kemana-mana menyampaikan kesaksian ya, bukan khotbah ya, kesaksian. Tiba-tiba kita melihat di berita tiba-tiba kita melihat ada seorang wanita menari-nari duduk dengan rok pendek dan menunjukkan sebagian tubuhnya. Dan dia pergi kemana-mana tanpa supir. Karena memang nggak bisa bayar lagi ya. Kayak dia melakukan itu. Pertanyaan saya adalah, kemana gereja-gereja yang dulu mengundang dia, yang menolong dia untuk melakukan kesaksian dan sebagainya? Kemana? Masih ada, Pak. Pertanyaannya kemana mereka? Masih adanya pasti masih ada ya, belum diangkat ya. Pertanyaannya kemana mereka? Bahkan kemana orang yang memberikan gelar itu kepada dia? Evangelis itu kemana? Gelar itu mana? Orang yang melakukan itu kemana? Jadi makanya saya sebenarnya tidak suka dengan orang yang baru bertobat atau orang yang murtad langsung dikasih panggung. Saya sebenarnya nggak suka. Loh, begitu Pak, itu kan harusnya kan suatu kemenangan Pak, itu kita deklarasikan. Iya, itu suatu kemenangan buat kita. Itu suatu hal yang wow gitu ya. Tapi pertanyaannya, berapa lama dia bertahan? Ikut Tuhan itu nggak enak loh Bapak Ibu ya. Nggak enak. Bapak Ibu harusnya sekarang istirahat. Saya sebenarnya tadi sudah tidur, ini saya bangun, kepala saya agak sakit, nanti saya tidur lagi. Karena saya kejar deadline tugas saya di kumpul kemarin, dikejar, termasuk ngeposting video ya. Jadi saya sakit kepala. Jadi pada intinya, ketika kita sudah memberikan diri kita untuk melayani Tuhan, untuk Tuhan, tidak ada yang enak. Kalau Bapak Ibu sekarang punya suami, punya istri, ini belum punya anak ya, itu berarti Bapak Ibu baru memiliki satu hati, membagi satu hati pada orang lain. Kalau Bapak Ibu sudah punya anak, 1, 2, 3, berarti Bapak Ibu harus membaginya lagi. Kalau Bapak Ibu sekarang sedang melayani Tuhan sebagai gembala, mungkin gembalanya jumlah orangnya kita taruh cool aja ya, nggak usah jemaat ya. Cool, kita taruh 10 orang. Berarti Bapak Ibu harus membagi hati Bapak Ibu
10. Oh enggak, Bapak Ibu kan punya keluarga, ya itu juga harus dibagi ya. Kalau 10 berarti mungkin di rumah ada 4, berarti ada Bapak, Bapak Ibu harus membagi hatinya sebanyak 14. Bapak Ibu punya jemaat, Bapak Ibu kebetulan gembala, Bapak Ibu punya jemaat ada 100. Berarti Bapak Ibu harus punya hati, membagi hati Bapak Ibu, bukan hanya 100. Tetap ada orang di rumah, itu juga dibagi. Belum lagi Bapak Ibu harus memberi waktu untuk belajar begini ya. Apalagi mungkin kita sambil belajar begini mendengarkan suara anak nangis, ini kayaknya Pak Iyu tadi izin mau beli makanan gitu kan. Harusnya bersama keluarga nyantai, jadi tiba-tiba harus seperti ini gitu. Jadi itu jadi tidak enak. Makanya menurut saya ketika seseorang baru bertobat, nggak usah dikasih panggung. Buktikan dulu hidupnya dia berapa lama, baru kita lihat, oh ternyata begini. Nah ini kira-kira orang yang mendengarkan berita Pinkan Mambo itu gimana ya orang yang memberikan gelar itu ya? Apakah pura-pura keserupaan atau gimana, kita nggak tahu ya. Mana mereka, kenapa nggak ditolong? Sampai orang itu hitungnya harus kembali lagi ke dunia yang dulu untuk cari uang. Jadi kita pada intinya harus lebih jernih lagi, harus lebih pintar lagi ketika ingin memberikan panggung kepada orang lain. Ya, iblis memiliki kerajaan. Kita tidak usah bahas ya, karena memang kita tahu bahwa ketika kita pertama kali belajar ini, mereka memang punya kerajaan. Iblis melakukan mujizat, tanda-tanda, dan keajaiban tiruan. Iblis itu tidak pernah memberikan sesuatu dengan gratis. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu meminta sesuatu kepada dia, ya mungkin dia kasih ya, tapi dia mungkin berkata saya nggak minta. Tapi secara tidak langsung dia pasti tetap minta. Dan saya nggak tahu ya, apakah saya sudah dikorbankan atau belum ya. Tapi yang saya tahu adalah bahwa ketika saya sudah mengaku, ketika saya percaya kepada Tuhan, ya semuanya itu harusnya sudah diselesaikan. Saya meminta kepada Tuhan untuk memutuskan semua roh-roh keturunan, kutuk-kutuk keturunan. Kenapa? Bapak Ibu kan nggak tahu. Kakeknya Bapak Ibu, ini kebetulan Pak Elman sudah cukup senior, kakeknya dari bapaknya Pak Elman pasti belum ketemu atau sudah ketemu. Yang mungkin Pak Elman sendiri pun nggak tahu kalau mungkin ini contoh ya, apakah sudah ada perjanjian yang diberikan 4 keturunan dari kita, 3 keturunan dari kita, sehingga kita pun sepertinya melarat, sakit penyakit dan sebagainya. Kenapa? Karena dosa keturunan, kutuk keturunan. Ketika kita melakukan sesuatu dengan iblis, keturunan ketiga dan 4 itu kena dampaknya Bapak Ibu. Jadi kita nggak tahu kan apa yang terjadi, apakah kita sudah dikorbankan atau tidak. Dulu pernah ada teman saya mau datang ke kampus. Ini Bapak Ibu kisah nyata ya. Dia dari Sumba. Dia datang ke STTII. Kampus saya dulu itu sudah jelas dia mau jadi pendeta. Tahu Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh keluarganya? Dia dititipkan sesuatu, pegangan. Dan ketika di kapal dia merenungkan, Tuhan, saya ini datang untuk mengenal Engkau lebih jauh, tapi keluarga saya memberikan saya titipan yang begini. Dan perjalanan dari Sumba ke Bali, kalau nggak salah ya, dia buang. Coba bayangkan, untuk mau belajar yang baik aja, mau belajar yang benar aja, tetap
ada yang memberikan itu. Bahkan Bapak Ibu, saya bilang gini aja lah ya, Bapak Ibu nggak usah kuliah lah, capek kuliah Bapak Ibu, apalagi ketemu Pak Loren, yang tiap ketemu ada pujian penyembahan, harus khotbah, pasti ada makalah gitu kan. Banyak sekali pertanyaan, banyak sekali diskusi, membuat kadang pusing, apalagi masuk Ibrani Yunani, ini huruf-huruf nggak jelas gitu kan. Nggak usah kuliah Bapak Ibu, nggak usah. Mau gelar kan 3 hari Bapak Ibu, ada 3 hari. Nggak usah kuliah, capek, pusing, ngerjain tugas, mending gendong anak, gitu kan, sama keluarga, sama istri, sama pacar gitu kan. Oh, supaya lebih rohani, mending saya pujian penyembahan aja gitu kan. Capek Bapak Ibu. Tapi apakah itu memang tujuannya? Enggak kan? Ya Bapak Ibu semua kan memiliki pemahaman yang benar. Oh, saya mau kenal Tuhan dengan baik. Berarti kalau kita ingin kenal Tuhan dengan baik, caranya juga harus baik. Karena tadi malam kalau nggak salah ya, atau kemarin, istri saya bilang begini, ada satu STT, itu 5 angkatan, sudah diwisuda, tapi ijazahnya palsu. Saya nggak tahu, mereka kuliah seperti Bapak Ibu semua kayaknya ya. Kuliah formal gitu 4 tahun, terus sudah kuliah ijazahnya palsu. Itu suatu hal yang mengerikan ya. Itu menurut saya orang itu harus dilemparkan, diikat dengan batu kilangan, lempar ke laut ya. Itu dia sudah benar-benar menyesatkan banyak orang karena dia fokus untuk cari duitnya aja sepertinya. Jadi hal-hal begitu buat saya agak tidak sesuai ya buat saya secara pribadi. Ya walaupun tadi Pak Hiu bilang ya kita juga pasti ada kecenderungan ingin melakukan kesalahan ya, ingin melakukan suatu tindakan yang tidak benar. Ya itu nggak apa-apa. Tapi masalahnya sampai 5 angkatan itu agak ngeri ya. Semuanya berarti itu luar biasa mengerikan menurut saya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jadi mungkin kita belajar dengan baik, tapi pada kenyataannya kita tidak ada. Oh ya, mengenai itu ya, tolong Bapak Ibu silahkan cek nama Bapak Ibu di PD Dikti. Benar nggak Bapak Ibu mahasiswa STTB2? Nanti takutnya udah kuliah 4 tahun nama Bapak Ibu nggak ada ya. Loh, kok saya nggak lulus Pak? Kok saya nggak ini? Ya namamu nggak ada di PD Dikti. Silahkan cari PD Dikti. Nanti cari nama mahasiswa. Silahkan ketik nama Bapak Ibu. Oh, nama Pak Loren ada nggak? Oh, silahkan. Nama saya kayaknya baru 3 ya. 2 jadi mahasiswa, 1 jadi dosen. Loh kok 2 Pak? Ya, S1 saya belum masuk. Waktu itu saya masuk angkatan 2011. PD Dikti itu muncul kalau nggak salah 2012. Jadi angkatan saya belum masuk. Jadi dari 2011 ke bawah itu belum masuk. Mungkin Bapak Ibu yang pernah kuliah bisa aja cari namanya ya. Masih ada ya punya kenangan. Wih, ternyata saya dulu alma maternya ada juga di sini ya. Jadi intinya tujuan benar, cara harus benar. Karena ada juga ya joki untuk membuat karya ilmiah ya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah main ke Yogyakarta, di Yogyakarta itu ada selebaran yang ditempel di tiang listrik atau di pohon. Itu biasanya kan selebaran begitu kan sedot WC gitu-gitu kan. Ini enggak. Menerima pengerjaan skripsi. Segala jurusan. Saya pikir wah. Bahkan itu kakaknya pembacaan yang masuk ke sana ya. Ya lumayan lah ya. Dulu di zaman saya 2.500.000 satu karya ilmiah, satu skripsi. Sekarang saya nggak tahu ya berapa update-nya. Nah memang saya nggak melakukan itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi mereka melakukan tanda-tanda mukjizat yang sangat-sangat luar biasa ya. Iblis memiliki rasul-rasul, nabi-nabi dan guru-guru palsu. Ini pastinya kita sudah paham. Iblis memiliki satu kota, misteri Babel.
untuk melawan kota Allah, Yerusalem baru. Dan iblis memiliki gereja pelacur untuk menipu mempelai Kristus. Mungkin ayat bagian ini saya bacakan ya. Wahyu 17 ayat 5. Dan pada dahinya, pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Muncul yang beginian. Saya lupa di mana ada satu gereja yang cukup unik. Sebelum hamba Tuhannya menyampaikan firman, mereka bersetubuh dulu ya di altar ya. Saya lupa di gerejanya di mana, tapi itu benar-benar terjadi. Jadi sangat-sangat luar biasa ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Tidak semua gereja sama, tapi dengan pengajaran-pengajarannya. Iblis dan roh jahat ingin disembah, pasti ya. Iblis juga memiliki Kristusnya yang palsu, tandingan Kristus palsu, Kristusnya Allah. Ya, ini 1 Yohanes 2 ayat 18. Ya, ada bagian ayat di sini yang cukup menarik. Salah satunya di ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar. Tapi dusta dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendak kamu tetap tinggal di dalamnya. Jadi ada orang-orang berkata bahwa nggak perlu kita belajar teologi, nggak perlu kita diajar oleh hamba Tuhan. Cukup pengurapan. Ini hati-hati ya, kebetulan kita di gereja itu sering sekali dikaitkan dengan pengurapan. Jadi kalau kita sudah diurapi, kita nggak perlu lagi belajar, tidak perlu lagi berdoa, tidak perlu lagi ini. Itu yang sering terjadi dalam pemikiran banyak orang. Padahal sebenarnya ketika disampaikan hal itu, tujuannya bukan itu ya. Tapi orang menangkapnya arahnya ke sana. Oke, itu tadi ayat 27. Kita baca ayat 18 sampai 22. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang Maha Kudus, yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menuliskan kepadamu bukan karena aku tidak mengetahui kebenaran, tapi justru kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahuinya bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun Anak. Jadi pengurapan yang dimaksudkan di sini itu maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah di sini sudah tidak ada lagi orang percaya. Ini ayat untuk orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan tribulasi. Gereja sudah diangkat, sudah rapture. Loh kok gitu Pak? Ya, karena silakan baca judulnya saja. Antikristus. Sudah muncul. Jadi kita nggak orang-orang pada waktu itu nggak perlu lagi belajar. Karena apa? Karena nggak ada yang ngajarin lagi mereka.
Mereka hanya butuh pengurapan dari Tuhan. Mereka hanya butuh kepada pengetahuan-pengetahuan yang dulu yang pernah mereka dengarkan atau belajar sendiri. Karena tidak ada lagi yang mengajarkan mereka. Karena saya, Bapak Ibu semua sudah tidak ada di dunia ini. Ya, iblis meniru wahyu tentang kealahan dari 3 pribadi dalam wahyu ya. Binatang tandingan Bapa, antikris itu tandingan anak, nabi-nabi palsu tandingan dari Roh Kudus. Misteri kejahatan, iblis adalah tiruan terhadap misteri kekudusan. Iblis ingin tinggal dalam tubuh manusia sebagai bait dalam roh-roh jahat, sebagaimana Allah ingin tinggal dalam tubuh manusia melalui rohnya. Dan iblis mematrai pengikut-pengikutnya dengan sebuah nama pada dahi mereka yang merupakan tiruan dari nama Allah pada dahi umatnya. Jadi ini maksudnya yang seperti apa, Pak? Ingat ya, Ulangan 6 ayat 4-9. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu dan taruhlah itu di tanganmu, di dahimu, di pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Jadi mereka pun berusaha mengikuti seperti apa yang Tuhan pernah lakukan. Ya, ini tentang tiruannya ya. Saya habiskan dulu, nanti kalau mau ada pertanyaan atau diskusi baru saya persilakan ya. Kita lihat penghakimannya ya. Ya, ini penghakimannya. Allah bisa saja menghancurkan iblis dan malaikat-malaikat yang berdosa pada saat mereka berontak. Namun hikmatnya tidak terbatas. Dia telah mengizinkan dosa untuk meneruskan jalannya yang mengerikan sebagai saksi atas buah yang rusak. Ya, dalam seluruh rencana Allah, jelas bahwa dia berhubungan dengan iblis dalam sikap yang maju. Dan ini adalah 7 langkah dalam penghakiman atas iblis. Yang pertama, pada saat dia berdosa, dia dilemparkan keluar dari surga, langit ketiga, yang merupakan hadirat pusat Allah. Ya, ini untuk bagian ini saya kurang paham ya. Mengenai surga itu, dikatakan ada tingkatan. Karena Paulus sendiri pun dikatakan dia naik ke surga sampai tingkat kesekian. Dan kalau kita membaca kepada kitab Wahyu pun di sana berbicara tingkatan surga juga. Ada tingkatannya. Ya, yang pada intinya bahwa walaupun kita memang belum ngerti, saya pun belum ngerti ya, tapi saya yakin dan percaya tidak mungkin firman Allah yang saya pelajari, yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita yakini itu salah. Balik lagi nih tugas TS1 ya, kewibawaan Alkitab ya. Dia dihakimi dalam surga duniawi, Eden, ketika iblis membuat Adam dan Hawa berdosa. Dia berada di bawah kutuk Allah yang mengikat dan kekal. Dia dikalahkan oleh Kristus di salib Kalvari. Ini penghukumannya juga ya. Yang keempat, dia dan bala tentaranya dikalahkan oleh gereja ketika mereka melepaskan manusia yang tertawan yang berada di bawah kendalinya. Yang kelima, dia dan malaikat-malaikatnya akan dilemparkan keluar dari surga ke bumi dalam masa siksaan pada akhir zaman. Pelemparan ini hasil dari peperangan malaikat di surga. Pernah satu ketika Bapak Ibu saya menonton satu video yang cukup unik. Di surganya orang Kristen itu ada perkelahian nggak? Lupa ayatnya ya. Sebentar. Ya. Ini tadi ya yang saya sampaikan ya, bahwa mereka nanti dilemparkan hasil peperangan malaikat di surga. Jadi ada pertanyaan, emang surganya orang Kristen itu ada
Damai nggak di sana? Pastinya jawaban kita apa Bapak Ibu? Ada nggak kira-kira peperangan di sorga? Sorganya orang Kristen. Ada nggak? Halo? Ada atau nggak? Ada. Ada. Apa buktinya? Ntar Pak lupa Pak saya Pak. Tapi kayaknya ada deh. Ada pernah. Ya. Di surganya orang Kristen ada peperangannya Bapak Ibu ya. Jadi jangan pikirkan surga itu damai. Kok bisa begitu Pak? Ya, silakan. Yang satu orang ya. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Atau mungkin Pak Yuda bisa bacakan buat kita. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Tunggu Pak. Wahyu 12 7 sampai 9. ayat 1 sampai 9. 7. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Bukan, 7. Sebuah Ayat mahkota 7. dari 12 bintang. Ayat 7 sampai 9. Pak, Ayat 7. Nge-lag kayaknya ya. Videonya sana di saya diam. Ya, saya bacakan saja. Maka timbullah peperangan di sorga. Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat tempat lagi di sorga. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan ya, yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ya dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi di surganya orang Kristen ada peperangan ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau masuk surga. sorry Pak, tadi kelempar Pak, sinyalnya hilang. Ya. Ada yang mau masuk surga. Tapi di surganya ada peperangan loh ya Bapak Ibu ya. Nggak damai ya seperti yang difirmankan ya. Tapi ini berbicara tentang akhir zaman. Jadi berbeda dengan surga yang kita pahami ya. Bahwa nanti mereka akan dilemparkan karena memang mereka akan berusaha untuk masuk untuk melawan Allah. Nah, dia akan dilemparkan keluar dari bumi ke dalam jurang maut selama 1000 tahun pada kedatangan Kristus yang kedua. Jadi iblis pun nanti akan dikurung. Dan yang terakhir itu dia akan dilepaskan dari jurang maut untuk sedikit waktu lamanya. Dan sesudah itu dia dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang yang kekal. Ini merupakan penghakiman atas iblis. Juga untuk seluruh bala tentaranya. Termasuk manusia yang memilih untuk melayaninya dalam kehidupan ini. Oke, saya selesai. Ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan Bapak Ibu? Pak, mau nanya Pak Lawrence. Ya, silakan Pak. Yang peperangan dulu itu antara naga sama Michael bukan sudah terjadi Pak? Belum Pak. Bukan sudah terjadi ya? Sekarang kan iblis sudah jatuh ke bumi kan Pak? Tapi nanti surga yang akan datang kan bukan begini Pak. Lebih damai, tenang. Ini kan sudah terjadi, bukan begitu Pak? Belum Pak. Ini kebetulan saya lagi bahas ya, saya bahas tentang COVID itu penggenapan dari materai keempat. Materai keempat. Wahyu 4 ayat 7 sampai 8. Ketika saya mempelajarinya, ketika saya membahasnya, saya menemukan sesuatu bahwa pasal 1
kitab Wahyu ya, Bapak Ibu pasti sudah pelajari di dalam PPB ya. Wahyu pasal 1 itu sudah terjadi. Wahyu pasal 2 sedang terjadi. Dan Wahyu pasal 4 sampai 22 akan terjadi. Jadi bagian pasal 19 itu akan terjadi. Jadi belum terjadi ya saat ini ya. Waktu itu mungkin yang Pak Elman maksudkan karena mereka sudah dibuang, sudah dilempar, itu iblisnya Pak, Lucifernya. Tapi yang ini yang dimaksudkan naga. Dalam perjanjian lama belum ada naga. Belum ada pembahasan tentang naga. Tapi ini naga yang dibahas di ayat pasal 9 itu. Jadi ini belum terjadi, Pak Elman. Iya, Pak. Iya, Pak. Memang pasti indikasinya ke sana ya, Pak Bapak Ibu ya. Pasti kita akan memikirkan sana arahnya. Tapi ini enggak, ini kebetulan karena saya ini kan ya, mungkin saya bacakan ayat kunci. Ini ya, mantap nih, ayat kunci dari Wahyu. Kitab Wahyu. Ya, ayat kuncinya itu di dalam Wahyu pasal 1 ayat 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau. Oh, sorry. Maaf, 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah aku lihat saat ini pasal 1, baik yang terjadi sekarang pasal 2 tentang gereja maupun yang akan terjadi sesudah ini pasal 4 sampai 22. Jadi mulai dari pasal 4 sampai pasal 22 belum terjadi, Bapak Ibu. Kapan itu terjadi? Setelah kita semua diangkat, rapture, baru hal itu terjadi. Jadi kira-kira begitu, Pak Elman. Mungkin pastinya ya, ini balik lagi ya, kebiasaan kita pasti akan memikirkan ke sana ya, seperti halnya kemarin saya singgung juga tentang Wahyu pasal 6 ayat 4 itu, di mana kuda putih, materai kedua, itu menjadi ayat dalam logo GKS. Padahal salah ya, harusnya pasal 19, tapi malah buat pasal. Pasti indikasinya kita akan ke sana, Pak. Itu wajar, Pak. Tapi saya ingin ingatkan, tidak seperti itu. Pak. Ya, masuk akal. Ayatnya jelas memang, Pak, ya. Jadi sesudah ini dan sekarang, ya, maupun yang akan terjadi sesudah ini ya. Jadi berarti ayat 4 sampai 22 ya, Pak, ya? Iya. Oh, begitu ya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Makanya saya sebenarnya gatal sekali kadang ya mungkin kebiasaan saya kalau orang di sebelah saya nggak siap itu bisa stres duduk di sebelah saya kalau lagi saya dengarkan firman. Tadi Pak Hiu sampaikan di awal, saya sebenarnya nggak suka khotbah di depan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu nanti pasti ya sudah kita sama-sama belajar, biasanya mungkin lebih paham atau bacaannya lebih luas, dan ketika saya salah menyebut, salah. Saya melakukan itu di gereja ya, bukan di gereja saja, ketika saya mendengarkan firman, kadang saya melakukan itu ya. Cuman saya berusaha untuk, udah tenang, coba ditahan. Tapi kadang kalau saya nggak tahan, saya akan ngomong di sebelah saya. Dan terkadang mereka ada yang siap juga ya. Udahlah bang, udahlah nggak usah. Bahkan dari judulnya saja saya sudah komentar. Apa lagi judul begini? Udah. Abang nih mah, udah. Abang kayak sama satu alma mater gitu ya. Udah nggak usah bahas gitu-gituan lah, udah.
Jadi kadang mereka udah nggak siap untuk saya singgung begitu. Karena apa? Karena memang teks itu nggak berbicara seperti itu. Kenapa kamu sampaikan begitu? Makanya Bapak Ibu saat ini saya ingin ingatkan, Bapak Ibu saat ini bukan diperlengkapi jadi hamba Tuhan. Enggak. Bapak Ibu sudah jadi hamba Tuhan, karena persyaratan masuk STT berapa tanda tangan Bapak Ibu? Yang meyakinkan Bapak Ibu adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan di dalam gereja. Ada surat rekomendasi. Bapak Ibu sudah jadi hamba Tuhan. Cuma sekarang saat ini sedang diperlengkapi wawasannya untuk menjadi bekal pelayanan Bapak Ibu. Makanya saya nggak suka pendeta kejadian ya, atau pendeta imamat ya. Oh, gimana tuh Pak, pendeta kejadian dan imamat? Saya lebih suka pendeta keluaran. Kok gitu Pak? Ya, karena kalau pendeta kejadian tiba-tiba bang jadi pendeta kan. Dari agama seberang langsung jadi Kristen, langsung jadi pendeta, kasih panggung. Nah, itu pendeta kejadian. Pendeta imamat gimana Pak? Pendeta imamat itu adalah kerajaan. Ya, bapaknya mungkin kuliah, anaknya nggak kuliah langsung naik gitu ya. Saya lebih suka pendeta keluaran, dan Bapak Ibu ini bersyukurlah Bapak Ibu ini semua adalah pendeta keluaran. Oh, maksudnya gimana Pak pendeta keluaran? Ya, keluaran dari STT ya. Karena kalau pendeta kejadian, pendeta imamat belum tentu keluaran dari STT. Jadi Bapak Ibu mau nanti Bapak Ibu jadi pendeta kejadian atau pendeta imamat, nggak apa-apa. Yang penting ada keluarannya dulu ya, ada gelarnya. Pak ini saya jadi pendeta, kenapa kamu jadi pendeta? Soalnya nggak ada orang lagi Pak. Hanya saya yang sekolah teologi, jadi saya diangkat sebagai gembala, sebagai pendeta di gereja saya. Oh nggak apa-apa, berarti kan pendeta kejadian ya. Kenapa kamu jadi pendeta akhirnya? Iya Pak, soalnya bapak saya sudah tua, harus meneruskan. Nah nggak apa-apa, jadi pada intinya ya Bapak Ibu harusnya punya suatu hal nilai lebih dari orang-orang di luar sana yang tidak kuliah. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan, mau ditanyakan? Tentang iblis atau setan. Bahkan di Alkitab tadi disebutkan juga ya, iblis atau setan ya. Jadi agak kesusahan untuk menjelaskan demonologi ini. Ketika kita membelajar doktrin ini agak kesusahan ya. Oke, tidak ada lagi Bapak Ibu. Ini sudah paham semua ya. Ya lah, harusnya udah paham ya, Bapak Ibu ini teolog loh ya. Keluar dari kampus, Bapak Ibu sudah dikatakan sebagai teolog. Bukan dikatakan lagi cuma Peter, alah, cuma Peter doang, atau alah Pak Yuda gitu. Enggak. Tapi Bapak Ibu sudah punya satu label, yaitu teolog. Jadi kalau teolog itu berarti harus berpikir ya, jangan ngikut-ngikut aja. Kalaupun kita ngikut, setidaknya kita ngikut karena argumentasinya sesuai dengan kita ya. Kalau nggak sesuai ya udah kita stop, atau mungkin kita tetap berada di sana ya, tapi kita nggak ikut dengan hal tersebut. Ya oke, saya terima pendapat kamu, tapi saya tetap nggak setuju. Tapi saya tetap mau melayani Tuhan. Begitu ya. Oke, tidak ada Bapak Ibu ya. Aman semua ya. Ya, saya ingin sampaikan sebagai pesan untuk kita semua, untuk Bapak Ibu jaga kesehatan. Karena tadi saya perjalanan dari rumah saya ke kampus, saya naik kereta dari tempat saya hujan, Anda berhenti sampai di stasiun aman, naik kereta sampai stasiun Palmerah, itu cerah, panas. Dari Palmerah saya ambil jalur depan, masuk ke CP, itu hujan, deras.
Padahal tinggal beberapa meter lagi gitu istilahnya, berapa kilo lagi, itu hujan deras. Pesan tadi panas terang benderang, ini udah hujan. Sampai di kampus masih hujan. Terus sebelum 2 siang saya ada keluar, saya lihat ke depan, itu terang benderang lagi. Saya masuk selesai doa, saya lihat sudah hujan lagi. Sebelum pulang, hujan lagi. Gitu ya. Ya saya berpikir, hati-hati Bapak Ibu, saat ini cuaca sedang ekstrim, sedang tidak baik kalau Bapak Ibu nanti ya, pancaroba ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak jaga-jaga kondisi, nggak jaga-jaga fisik, takutnya pas ujian, ini minggu ujian Bapak Ibu ya, kalau tidak hadir itu 25%, kalau tidak ikut ujian itu 25%. Cukup tinggi ya, jadi hati-hati Bapak Ibu, saya cuma menyampaikan untuk kesehatan kita, karena modelnya sekarang begini. Dan juga hati-hati dalam berkendara ya, nah hujan, jalanan licin dan tidak jelas. Oke, baik Bapak Ibu, itu bukan pesan terakhir saya ya. Jangan nanti, wah ini pesan terakhir Pak Lor. Enggak, nanti saya kasih pesan lagi yang banyak ya, supaya enggak terakhir. Ya, tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, terima kasih buat yang sudah kirim tugas. Yang belum, saya tetap masih tunggu ya. Jadi kalau bisa sebelum presentasi sudah dikirimkan. Dan saya lagi-lagi banyak-banyaknya ngejar namanya nih, jurnal. Nanti kalau ada yang bagus, ini rata-rata bulan 4 semua. Nanti kalau ada yang bagus saya akan ambil, akan mungkin saya revisi atau mahasiswanya revisi, nanti saya akan masukkan ke jurnal-jurnal yang ada. Alma mater saya di tempat saya kuliah sekarang di STII itu nanti bulan 4, di Dewey bulan 4, jadi rata-rata kayaknya bulan 4 semua ya. Ya lumayan lah supaya ada karyanya Bapak Ibu ya, supaya ada kesombongan dikit lah ya, untuk memuliakan Tuhan. STI itu apa Pak? Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, Bu. Oh. Jadi Kampusnya banyak di mana sekali Pak ya. kampusnya Pak? Saya kampusnya di Jogja, Bu. Oh keren. Tapi di Jakarta ada. Jadi tiap tempat beda-beda, dan kadang banyak sekali nama-nama kampus ya. Bahkan dulu teman saya masuk ke kampus itu, dia pikir itu sekolah dulu STII, bukan STTII, dulu STII. Dia pikir itu sekolah teknik industri Indonesia. Ternyata dia masuk, ternyata dia ditipu ya. Dan puji Tuhan sekarang sudah lulus, nggak lulus bareng saya, karena dia terkendala di baptisan. Karena kita kuliah harus mencari baptisan juga, 15 orang, itu pun nilainya C. Dan sekarang dia puji Tuhan sudah jadi gembala ya. Padahal dulu dia salah jurusan. Salah jurusan malah jadi gembala ya. Apalagi nih Bapak Ibu semua ya, nggak ada yang salah jurusan ya di sini ya. Harusnya lebih luar biasa lagi ya untuk dipakai Tuhan. Intinya kita hanya mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatunya, karena ketika Tuhan ingin pakai kita sudah siap. Dan mau dilempar kemanapun kita sudah siap. Oke Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Tetap semangat menyicil tugas-tugas yang ada, tetap semangat untuk kuliah. Ya. Karena tadi Pak Hio bilang, masa berdoa jenuh gitu ya. Dan saya tadi dengarkan istri saya ada rapat dengan kampusnya. Dia dosen itu berkata, kebetulan dosen itu dosen saya juga, sekarang sudah jadi teman saya. Agak ngeri ya temannya Pak Loren ini, dosen sendiri jadi teman. Dia berkata begini, ya mungkin dia memang singgung ke kampus kita ya, mungkin di tempat saya mengajar di Betel sana, mereka tiap kelas itu pujian penyembahan. Kalau saya tambah lagi khotbah ya, itu menyita waktu cukup banyak, 15 menit minimal. Tapi itu mereka lakukan karena memang itu suatu keharusan, dan kita juga mengubahnya. Jangan membuat seolah-olah ya terpaksa dan sebagainya. Kita buat kuliah itu sebagai wujud dari penyembahan kita kepada Tuhan. Saya pikir ya masuk juga ya, nggak salah juga ya, karena kita belajar untuk mengerti
untuk mengenal siapa Tuhan lebih dalam. Supaya apa? Supaya kita bisa menyembah Tuhan dengan baik, dengan benar. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu, tetap semangat, jangan merasa kendor. Kalau memang ada biasanya waktu-waktu jenuh dalam kuliah itu biasa, tapi jangan keluar. Jangan ditinggalkan. Mungkin retreat lah istilahnya ya, retreat mundur sejenak, baru bertempur lagi. Oke Bapak Ibu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat malam Pak. Terima kasih Pak Lawrence, terima kasih Izin, rekan-rekan semua, terima Tuhan berkati. teman-teman.